Oke, walaupun cuma sedikitan, nggak apa-apa, kita mulai aja supaya nanti teman-teman yang lain bisa gabung ya. Kita tungguin 1 menit lagi deh. Bentar lagi, ya, bentar. Sambil cek-cek. Kalau sampai suara di tengah-tengah agak nggak jelas, nanti kasih tahu aja ya di chatting ya. Oke, kita mulai aja deh. Kita mulai langsung aja ya. Sebentar, Cici WhatsApp dulu deh di grup ya. Terima kasih Cynthia. Kak Tia sudah WhatsApp di grup kita. Oke, kalau gitu kita mulai aja yuk. Kita buka dalam doa dulu. Yuk. Kita bisa dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah kami terima di hari ini. Dan Kau tolong Tuhan, hari ini kami berkumpul untuk sharing bareng-bareng tentang kasih. Dan Kau tolong buka telinga kami, hati kami, pikiran kami. Biarkan kami menerima firman-Mu dan juga pesan-Mu hari ini Tuhan. Dan biarkan kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Siapkan hati dan juga pikiran kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Oke. Sambil berjalan, sambil nungguin yang lain gabung juga di Zoom kita di hari ini. Cici mau say hi dulu nih ya. Halo semuanya. Terima kasih ya. Luar biasa sekali, ada 4.000 orang ya. Yang hadir di Zoom, walaupun pagi-pagi udah sampai 4.000 orang. Wah, keren sekali ya. Semoga semua sehat-sehat ya. Keluarga juga diharapkan semua pada sehat semua, nggak ada yang sakit. Walaupun mungkin ada yang sakit dan kurang enak badan, semoga cepat sehat ya. Mungkin teman-teman ada keluarga juga yang lagi isoman, mungkin Tuhan kuatkan ya. Semoga cepat sembuh, terus juga comeback stronger. Oke, kita mulai aja ya si sharing kita di hari ini supaya waktunya nggak habis nih, tinggal dikit lagi. Temanya di bulan ini, dari kemarin-kemarin ini kan sudah ya, ada beberapa sharing yang sudah kalian terima, ada yang onsite, sempat onsite sekali ya, terus juga ada yang online juga, sekarang kita balik online lagi nih. Temanya masih sama bulan ini, di bulan Februari ini, tentang gimana caranya kita mempertahankan atau membuat kasih itu tinggal di dalam diri kita. Mempertahankan kasih, mempertahankan cinta lah istilahnya gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih kok nggak ada pilihan buat kita istilahnya gitu ya, dari 2 sharing yang udah dibagiin kemarin, kok kesannya kayaknya kita tuh emang harus gitu mempertahankan kasih di dunia ini tuh kenapa gitu kan. Nah, sebenarnya udah sempat dijawab juga sih sama Ko Vicky sama Kak Aldo ya. Sebenarnya udah dijawab juga kenapa sih kok kita harus mempertahankan nih si kasih ini gitu kan. Ya kita Cici udah pernah bahas juga, kita ini kan makhluk sosial ya, kita hidup perlu orang lain gitu kan. Kalau kita perlu sama orang lain, itu kan artinya kita harus ada koneksi nih, maksudnya harus ada interaksi, bukan koneksi ya, harus ada interaksi sama orang lain. Di saat kita punya interaksi sama orang lain, kita mau interaksi yang seperti apa? Kita mau interaksi yang penuh sama kasih, atau interaksi yang justru penuh sama perdebatan. Nah, kalau sebagai manusia normal sih, pasti kita milihnya interaksi yang penuh sama kasih dong. Masa sih kita minta interaksi sama orang yang debat terus gitu, aduh ya ampun capek banget. Kita hidup aja istilahnya udah banyak masalah gitu kan ya, terus kita harus ketemu sama si orang ini yang penuh dengan perdebatan terus gitu kan. Aduh nggak banget deh pokoknya gitu. Nah, makanya di sini kita pertahankan, gimana caranya mempertahankan kasih gitu sama semua orang, nggak cuma sama orang-orang terdekat kita. Dan di saat kita mempertahankan kasih di dunia ini gitu kan ya, kita hidup istilahnya jadi bukan lebih gampang ya, tapi jadi lebih nyaman ya. Ingat kan Cici pernah ngomong gitu juga, di saat kita mempertahankan kasih, kita interaksi sama orang lain baik gitu kan, kita menebar kasih, kita mendapatkan kasih gitu kan.
Nah, otomatis kehidupan kita di dunia ini tuh bukan jadi lebih gampang, mungkin slightly ada ke arah sana gitu ya, ke arah jadi agak lebih gampang gitu kan. Cuma yang lebih penting itu adalah gimana kita jadi menjalani hidup ini tuh jadi lebih nyaman tinggal di dunia ini gitu loh. Di dunia yang penuh tipu-tipu ini ya kan. Kita jadi lebih nyaman gitu loh. Nah, sebetulnya kenapa lagi nih, Ci? Kenapa sih, Ci? Kenapa harus mempertahankan kasih? Alasan yang tadi Cici sebutin itu adalah alasan kesekian gitu ya. Tambahan lah gitu. Kalau misalnya kebutuhan tuh udah bukan cuma bukan kebutuhan primer lah istilahnya gitu ya. Ini tuh sebetulnya kebutuhan sekunder gitu loh. Supaya hidup lebih nyaman gitu kan. Supaya kita lebih enjoy lah istilahnya, benar-benar bisa hidup lah gitu di dunia ini gitu kan. Itu kan sebenarnya kebutuhan sekunder lah istilahnya, bukan kayak kita harus makan gitu, kalau nggak makan ya nanti meninggal gitu kan. Nggak gitu, tapi kayak kebutuhan, aduh aku pengen pakai baju yang pas nih gitu, aduh aku pengen, cewek ya biasanya pengen beli catokan sih gitu kan, itu kan kebutuhan, bukan kebutuhan primer sebenarnya. Enggak juga nggak apa-apa, tapi itu mempengaruhi kehidupan kamu gitu kan, ya kan? Kalau cewek misalnya kayak tadi Cici bilang, Cici pengen beli catokan, Ci sebenarnya nggak apa sih kalau gue nggak beli catokan, tapi kalau misalnya gue nggak beli catokan, kayaknya rambut gue gimana gitu Ci, soalnya rambut gue diciptakan bukan alamiah bagus gitu loh Ci. Atau misalnya kalau gue cowok, Ci gue pengen ini nih, pengen beli sepatu baru gitu kan. Sebenarnya kalau nggak beli sepatu nggak apa-apa, nggak akan terus lu nggak pakai sepatu baru terus lu tiba-tiba meninggal gitu, atau tiba-tiba lu ayan atau gimana gitu kan, atau lu kejot-kejot gitu kan, nggak gitu kan, nggak apa-apa lu pakai sepatu lama pun tidak akan terjadi masalah apa-apa, tapi itu mengaruhi juga kan, misalnya sepatu kamu udah bolong atau sepatu kamu udah solnya udah lepas gitu kan, udah menganga gitu, kalau kamu pakai sepatu yang itu nggak apa-apa, nggak apa-apa, tapi kalau kamu pakai sepatu itu gitu ya kemana-mana, nyaman nggak jalan kamu? Nggak nyaman. Terus kamu berinteraksi sama orang lain dengan sepatu yang misalnya udah kebuka gitu kan ya, udah kebuka si bagian atasnya gitu kan ya, kamu ngerasa enjoy nggak jalan-jalan kemana-mana? Nggak kan? Gitu. Kalau kamu ganti sepatunya, ya hidup kamu lebih enak, gitu. Hidup kamu lebih nyaman, jalan kamu lebih enak, gitu kan? Nah, sama seperti ini. Yang Cici bilang tadi, alasan kita pengen hidup nyaman ini sebenarnya alasannya ya alasan sekunder, cuma pengen nyaman aja, nggak bikin kita meninggal atau bikin kita pingsan segala macam. Hukum yang pertama, alasan yang pertama kenapa kita harus mempertahankan kasih itu adalah ya kasih sendiri itu, cinta kasih itu adalah hukum utama, paling utama yang diajarin sama Tuhan Yesus. Ingat nggak sih? Sama murid-muridnya Tuhan Yesus pernah bilang dan juga beri teladan nih tentang cinta kasih. Jadi cinta kasih yang diajarin sama Tuhan Yesus itu kan luas banget ya. Jadi untuk semua orang gitu loh. Untuk Tuhan, untuk sesama kita, untuk teman kita, untuk keluarga kita, terus juga untuk orang yang kita sayang, pasangan kita, untuk mama papa yang sudah menikah gitu kan, untuk pasangan kita, untuk kalian yang mungkin udah pelan ya. Pasti Cici ngomongnya jadi pelan-pelan ya kan. Terus untuk yang sudah berkeluarga ya, untuk anak gitu kan, untuk anak-anaknya, nah gitu. Terus untuk semua lah, untuk teman-teman kita, untuk saudara, bahkan saking luasnya cinta kasih itu gitu kan. Tuhan Yesus juga bilang bukan cuma untuk yang orang yang kita sayang atau orang yang kita hormati gitu loh, tapi ternyata juga untuk musuh kita juga gitu. Nah, kalau kita buka Alkitab nih, teman-teman, kita bakal nemuin nih banyak banget kutipan mengenai kewajiban kita untuk mengasihi Tuhan dan juga manusia. Wah, bejibun banget ayatnya. Banyak banget, kalau dikumpulin kita bisa zoom mungkin sekitar sampai 10 hari ke depan lah. Nah, kita bakal renungin untuk hukum yang utama ini. Cici punya 2 ayat ya. Yang pertama kita buka, boleh nanti kamu buka sendiri juga boleh. Cici bacain ya biar cepat ya. Efesus 4 ayat 2 sampai 3 ada nih di sini ya. Cici ulangi lagi, Efesus 4 ayat
2-3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ulangi sekali lagi. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah, bisa dibilang, memelihara kesatuan roh, berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi di sini Tuhan bilang tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Jadi di dalam Alkitab juga udah bilang interaksi itu harus ada sesama manusia, tapi interaksi yang seperti apa? Interaksi yang saling membantu di dalam kasih. Supaya apa? Supaya ada ikatan damai sejahtera. Jadi dalam Alkitab juga udah ada, lu interaksi sama orang lain, lu harus pakai kasih. Kenapa? Supaya jalan hidup lu gitu ya, supaya hidup lu penuh sama ikatan damai sejahtera, bukan ikatan perdebatan, bukan ikatan kritik. Sih, kalau kita udah debat, kita udah penuh sama negative thinking gitu ya, misalnya ya, kita udah penuh sama negative thinking, kita pengennya debat gitu sama orang terus. Ada damai sejahtera nggak sih di hidup lu? Nggak mungkin dong. Kalau ketika lu ada penuh kasih dalam hati lu, udah pasti ada damai sejahtera nggak di hidup lu? Iya dong. Semua orang lain bagus semua. Gitu loh. Kita buka lagi ya. Kita ulik lagi nih satu ayat ini lagi. Supaya ini ada bukti supaya benar-benar emang Tuhan nyuruh kita seperti itu. Di Roma 12 ayat 9 sampai 10, teman-teman. Roma 12 ayat 9 sampai 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi kasih seperti ini. Oh iya, Ci, aku bakal interaksi dengan penuh kasih nih sama orang lain. Tapi kita diingetin lagi nih di ayat di bawah ini. Roma 12 ayat 9 sampai 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi lu mengasihi orang lain, lu harus tulus, lu nggak boleh pura-pura. Ada lagi, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi Tuhan nggak cuma suruh kita, yuk saling mengasihi orang lain supaya interaksi kamu baik. Nggak cuma itu doang, tapi Tuhan juga bilang jangan pura-pura. Jauhin yang jahat, lakuin yang baik. Yuk kasihi semua orang, termasuk musuhmu, sebagai saudara. Jadi kalau udah mengasihi orang lain yang nggak baik sama kita aja susah. Apalagi orang yang selalu tidak baik sama kita, misalnya. Itu kan susah banget, tapi Tuhan suruh mengasihinya seperti apa? Teman-teman. Dan bahkan mendahului dalam memberi hormat. Mendahului dalam nyapa, misalnya. Sebenarnya di sini kalau misalnya Cici mau bilang, gitu ya, kita baru masuk nih ke nggak baru sih, udah setengah nyelam sebenarnya. Di judulnya sharing kita di hari ini, Cici kasih judulnya itu adalah Connect to Love. Kenapa kok connect to love? Di saat kamu connect sama orang lain, yaitu sebagai tanda kalau kamu tuh memang mengasihi, kamu cinta, kamu sayang sama orang ini. Mungkin nggak sih kita menyayangi orang ini, tapi kita nggak connect sama dia? Nggak mungkin. Mungkin sih bisa dong. Connect mah lewat handphone juga bisa. Lewat telepon, lewat chat. Mau kapan aja, di mana aja, gue bisa connect sama dia. Tapi ada kasih nggak di dalamnya? Belum tentu. Makanya tadi Cici bilang yang di ayat yang di Roma tadi ya, yang baru aja Cici bilang, Roma 12 ayat 9 sampai 10. Itu tegas banget, pakai tanda seru, teman-teman. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kita nggak bisa pura-pura connect sama orang, itu bilang, oh gue mengasihi lu. Nggak bisa. Di saat kamu nggak put ketulusan kamu di dalam misal, di dalam interaksi kamu sama seseorang gitu ya. Ginilah, biar gampang ya. Kamu interaksi sama satu orang nih, misalnya Cici interaksi sama si A gitu ya. Di saat Cici
mengeluarkan ketulusan Cici sesungguhnya gitu ya, mengeluarkan ini bener-bener gue memang sayang nih sama lu, gue sayang banget sama lu gitu ya, sama nih sama si orang ini, sama si A ini gitu ya. Cici kasih interaksi nih ke si orang ini, Cici ada interaksi sama si orang ini. Di saat Cici ngasih keluarin semua yang Cici sayang ini ya, perasaan saya Cici ini ke si A ini, otomatis orang ini juga bisa ngerasain, oh emang si A ini yang sayang sama gue, karena Cici connect sama orang ini. Tapi di saat Cici sebenarnya nih ya dalam hati, males juga sih sebenarnya, ya udah deh, tapi daripada nggak nanya juga gitu kan ya udah deh gue connect aja lewat apa deh, ya video call 1 menit 2 menit lah ya, pokoknya yang penting asal connect aja. Biasanya di saat kita melakukan hal itu tapi kita nggak tulus untuk connect sama si orang ini, apakah love-nya nyampe, teman-teman? Si A ini tuh bakal ngerasa, terus sebenarnya ngasih lah, cuma asal aja biar beres gitu kan urusan lu gitu kan. Dan kalau kamu pikir enggak lah sih, kan yang penting connect aja, nggak usah to love, yang penting connect, kalau udah connect ada interaksi kan udah. Nggak secepat itu teman-teman. Kalau kamu mau connect terus udah namanya connected, kalau kayak kamu lah wireless Bluetooth yang kamu pakai buat dengerin lagu, kalau kamu dengerin terus dia udah bukan ada tulisan, kamu denger gitu ya, Bluetooth is connected, namanya connect tuh connect sama kuping kamu kan, kamu pencet apa aja, kamu nyalain lagu apa aja, itu bisa nyambung ke sini, bener nggak sih? Begitu ada bilang connected itu pasti ada satu ikatan yang nggak bisa dilepasin. Bisa dilepasinnya kalau kamu matiin nih si gawainya, asik gawai. Kalau kamu matiin nih si Bluetooth-nya, Bluetooth wireless-nya, itu baru ikatannya lepas. Tapi begitu dia nyalain, dia nyari nih, sama-sama nyari sampai kedengeran suara connected. Connected ada ikatan berarti. Ketika kamu connect sama orang lain, tapi kamu tidak ada ikatan di situ, bukan ikatan status maksudnya ya, ikatan nggak ada cinta, nggak ada rasa sayang, nggak ada kasih di situ, itu bukan connected. Sekali lagi, ketika kamu connected sama orang, tapi kamu tidak put your love inside, kamu tidak masukin kasih tuh di dalam situ, itu nggak ada ikatan apa-apa, teman-teman. Kamu sayang sama adik kamu, sama kakak kamu, misalnya ya, sama saudara kandung kamu. Kamu sayang sama dia. Nggak kamu kasih lihat pun, orang lain bisa tahu, oh, ya dia mah memang sayang sama si ininya. Kelihatan dari gestur badan kamu, dari cara kamu ngomong, dari cara kamu menceritakan tentang saudara kamu, misalnya ya, sama orang lain. Gimana kebanggaan kamu sama dia, gimana rasa sayang kamu sama dia. Walaupun kamu nggak ngomong nih gue nih sayang nih sama adik gue misalnya, atau gue nih sayang nih sama cici gue, sama koko gue, atau misalnya gue sayang nih sama kakak gue, walaupun kamu nggak ngomong, tapi kalau kamu put your love inside gitu ya, orang lain bisa lihat itu, teman-teman. Kenapa? Karena ada ikatan yang kuat. Nah, terus gimana caranya, Ci? Terus kenapa harus aku punya ikatan yang kuat sama orang lain? Apakah Ci nyuruh aku pacaran sekarang? Nah, jawab sendiri aja lah. Cici pengen kamu punya ikatan yang kuat, penuh kasih, bukan sama orang yang kamu suka doang. Bukan sama lawan jenis yang menarik perhatian kamu saja. Wah, berarti Cielke nyuruh aku punya pacar banyak. Kan gitu, teman-teman. Berinteraksilah dengan teman-teman kalian, nggak cuma sama lawan jenis doang ya, tapi yang sesama cewek sama cowok juga, tapi bukan ikatan status, sekali lagi ya. Bikin ikatan yang kuat penuh kasih dengan cara kamu mengasihi orang-orang di sekitar kamu dengan tulus, bukan karena ada apanya, bukan karena ada udang di balik batu. Terus kenapa, Ci, aku harus tulus mengasihi orang lain? Selain hukum yang pertama dari Tuhan Yesus itu cinta kasih, apa lagi, Ci? Ada.
Ada alasan. Pasti kalian pernah dengar banyak banget dan sering banget di dalam lagu juga banyak banget tuh yang kayak gitu. Alasan yang satu ini. Kenapa? Kenapa kita harus mengasihi orang lain? Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi aku. Nah, Tuhan Yesus tuh cinta banget sama kita. Nggak cuma sebagai sesuatu yang dia bikin. Kayak misalnya kamu bikin kue, enak banget nih kue. Atau mungkin kamu bikin kue, gagal ternyata gitu ya. Bukan hanya sebagai kayak cician analogiin seperti itu, kamu bikin sesuatu terus kamu sayang banget nih sama si orang ini, jangan kue lah ya, kalau kue makan dimakan hilang. Misalnya nih kamu bikin craft misalnya, kerajinan tangan, dan kamu suka banget nih mas ini karena kamu udah bikin pelan-pelan, udah bikin hampir seminggu nih bikinnya, aduh diawet-awet dah bener ya, disayang-sayang jangan sampai hilang. Bukan karena cuma kita ciptaannya seperti itu Tuhan tuh sayang sama kita, tapi karena kita itu anaknya. Bukan cuma sekedar ya lu makan hasil ciptaan gua ya, lama lagi bikinnya, lumayan lah udah seminggu gitu kan, sayang banget kalau gua sia-siakan ya, gua pajang. Kan Tuhan kita nggak kayak gitu teman-teman. Dan hal itu tuh tergambar sama banyak sekali ayat kalau Tuhan itu terlebih dahulu mengasihi kita. Dan dia pengen kita menerima kasihnya. Terus kamu bisa rasain Tuhan sayang sama kalian nggak sih? Gimana sih caranya? Ada kejadian ataupun masalah apapun, atau ada sesuatu nih problem, ataupun ya istilahnya kejadian dalam hidup kamu lah. Either itu bagus atau baik, tapi kamu tahu, oh gue jalanin ini, gue nggak sendiri. Gue sama Tuhan Yesus. Di situ kamu bisa rasain, oh ya Tuhan tuh emang sayang sama gue. Perjalanan hidup kamu, apapun yang kamu alami gitu ya. Cici udah bilang tadi ya, either bagus, either enggak. Ada satu momen di mana kamu mikir, gue sendirian banget nih. Tapi dari belakang tuh kayak ada yang, apa ya, either bisikin atau meluk dari belakang, atau istilahnya kalau kamu lagi berdoa tuh kayak, enggak, lu tuh nggak sendirian, lu tuh bareng sama gue tuh selalu ada di sebelah lu. Tuhan bilang. Selain itu, Ci, ada based on Bible, buka Yohanes 13, Yohanes 15 maksud Cici. Yohanes 15 ayat 13. Cici baca ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dia anggap kita anak, dia anggap kita sahabatnya. Tuhan Yesus anggap kita benar-benar seperti biji matanya. Coba ini. Kalian kelilipan aja gitu ya, ada angin aja otomatis nih. Si mata pasti kan micin ini, kita pasti otomatis melindungi bola mata kita. Benar. Kita melindungi nih bola mata kita. Terus jangan sampai jangan sampai kenapa nih bola mata aku, otomatis itu aja mata sama kelopak mata yang bikinan Tuhan. Kebayang nggak Tuhan sendiri memperlakukan kita tuh katanya seperti biji matanya, benar-benar berharga banget. Kayak kalau ini sampai kegores gitu ya, biji mata kita kegores, kalau sampai si biji mata yang luar biasa berharga ini kegores tuh, nggak cuma biji matanya doang yang sakit, tapi badan sakit nggak menurut kalian? Ikut ngerasain, aduh lu sakit, ikut nggak? Ikut teman-teman. Jadi ketika kita ini kegores atau jatuh, ada luka, entah itu berdarah, entah itu memar, Tuhan itu ngerasain. Because He loves us. Karena Dia sayang sama kalian. Setulus itu Tuhan pengen kasih contohnya.
Standar tulusnya seperti itu, teman-teman. Yuk mengasihi orang lain seperti aku mengasihi kamu. Kalau kamu ngerasain kasih Tuhan Yesus aja pengen sampai tersungkur dan nangis berhari-hari, hal itu yang harus orang lain dapetin dari kita. Kita harus mengasihi orang lain seperti itu. Nah, karena nggak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan ini dijadikan standar buat kita mengasihi orang lain. Dan karena ada hukum cinta kasih yang terutama yang Tuhan udah kasih tuh di dalam Bible, hukum cinta kasih, kasihi sama manusia, kasihi Tuhan Allahmu. Karena sudah ada hukum yang seperti itu, secara otomatis dong, kamu mau hidup di dunia ini, alasan sekundernya biar nyaman, dan alasan primernya memang Tuhan suruh kamu seperti itu. Tuhan kasih hukum yang pertama, dan karena Tuhan sudah mula mengasihi kita terlebih dahulu, apakah ada alasan lain, teman-teman, untuk kita tidak mempertahankan kasih? Ada. Enggak sih, gue lebih milih nggak mempertahankan. Ada juga alasan lain. Tapi susah, Ci. Caranya kan udah dikasih sama Tuhan Yesus. Connect to everyone. Connect sama Tuhan Allahmu. Connect sama sesamamu. Connect. Connect itu jadi apa ya? Terhubung. Nah loh, bahasa Indonesia yang bagian benar kan? Terhubunglah sama semua orang. Nggak cuma asal di atasan aja tuh, di awang-awang aja. Ya di cloud aja, Ci, terhubungnya. Kan ada cloud, sekarang ada cloud, ada G Drive, ya ada Google Drive. Nggak ada bentuknya, tapi ada tuh di awang-awang. Nggak, Tuhan nggak mau yang kayak gitu. Tuhan pengen yang benar-benar ada ikatan. Ikatan apa? Tapi begitu dia diaktifin, itu langsung set, ngikat sendiri. Yuk, belajar sama-sama hari ini. Kita sama-sama belajar untuk gimana caranya bisa connect lebih lagi sama Tuhan. Gimana caranya kita bukan asal deket aja sama semua orang, asal basa-basi aja sama orang, tapi benar-benar connect sama orang itu. Yuk belajar nggak cuma setiap hari ini ya, di dalam satu rumah cuma, oh, bye, pulang sekolah, ya pulang ya Pak, ya, nggak cuma itu ya, tapi connect sama orang-orang di rumah kamu, sama keluarga kamu. Yuk belajar mulai sekarang gimana caranya mengasihi orang lain dengan lebih luar biasa lagi, dengan lebih tulus lagi, sama-sama belajar hari ini sama Cici juga. Oke? Oke. Nggak dipanjangin lagi karena waktunya bentar lagi habis, kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk semua kasih-Mu yang sudah tercurah untuk hidup kami. Kiranya Tuhan Yesus yang tolong campur tangan untuk setiap rencangan yang luar biasa di depan kami untuk hidup kami, Tuhan Yesus, dan ajar kami untuk bisa lebih lagi mengasihi semua orang, mengasihi keluarga kami, teman terdekat kami, orang-orang yang kami kasihi, dan juga sekalipun itu musuh kami juga, Tuhan Yesus. Engkau tolong campur tangan, Tuhan, berikan kasih untuk anak-anakmu ini, Bapak, berkat yang melimpah juga, berkati kedua orang tua mereka, Engkau berkati kesehatan kami semua, Tuhan Yesus, sekeluarga, keluarga kami semua, Engkau berkati, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus, jauhkan dari setiap niat yang jahat, musibah, mara, bahaya apapun, dan sakit penyakit apapun juga kami tangking di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tolong Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya lebih kuat lagi menjalani hidup mereka di dalam pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa untuk hidup kami. Minggu depan kami akan kembali lagi bersama-sama untuk sharing lagi. Mungkin online, mungkin onsite, Engkau yang tolong Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ya sudah hadir ya. God bless. Cici matiin dulu rekamannya ya. Sebentar. Terima kasih. Bye. Jangan kemana-mana dulu ya.